Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kepada bapak-bapak, ibu, hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama adalah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah banyak sekali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu nikmat kesehatan, apakah itu nikmat panjang umur, rezeki yang banyak yang sudah Allah berikan, yang kita semua tidak bisa menghitung-hitungnya. Kemudian hadirin sekalian, yang paling penting, paling utama, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat iman, nikmat agama, kepahaman akan agama, kemampuan mengamalkan agama. Ini adalah nikmat yang paling tinggi derajatnya. Kemudian demikian pula Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas yang baik bagi kita, masjid yang Masya Allah bagus, masjidnya standar apa-apanya. Itu kalau kita membayangkan bagaimana masjid di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kalau sahabat sujud, Nabi sujud itu, ini pasir-pasir yang ada di di lantai ini tememplek semua di mana? Di dahinya Nabi dan sahabat. Maka kebanyakan para sahabat setelah assalamualaikum itu menyapu muka itu bukan apa-apa karena banyaknya pasir yang tememplek di sana. Jadi hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, ini karpetnya tebal. Ini tuh kalau hujan tidak kehujanan, kalau masjidnya Nabi itu dari pelepah kurma, coba bayangkan, sedih keadaannya secara dohiriah. Tetapi hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, masjid yang tidak ada lampunya, kalau malam hari gelap gulita, masjid Nabi itu seperti itu. Tempat kita ini kencar-kencar, ada AC-nya, ada lampunya terang, kipas angin, macam-macam. Fasilitas-fasilitas yang Allah berikan ini memudahkan kita dalam beribadah kepada Allah. Maka bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, alangkah indahnya kita mensyukuri daripada nikmat Allah ini, termasuk tempat ibadah yang Allah berikan kepada kita. Lah bapak-bapak, ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, cara mensyukurinya tidak cukup dengan ucapan alhamdulillah saja, tetapi fi'lian, itu penting sekali perbuatan, yaitu kita menjaga sholat berjamaah di masjid ini dengan baik. Maka hadirin sekalian, apakah itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, lah ini kita usahakan kita memakmurkan daripada masjid Allah ini. Apabila kita makmurkan sungguh-sungguh, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Maka Allah akan pelihara diri kita, akan pelihara ini masjid dan seterusnya dari hal-hal yang tidak baik. Lah bapak-bapak, ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mengaku diri kita telah beriman kepada Allah, atau kita sudah merasa beriman. Ini kan begitu, ada perasaan kita merasa sudah beriman, bahkan kita mengatakan saya telah beriman. Itu adalah perasaan dan ucapan yang sangat bagus. Tetapi hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya itu bagaimana dan seberapa keimanan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sudah merasa telah beriman, kita telah mengatakan beriman, nanti setelah diperiksa di akhirat, bapak-bapak ibu sekalian, na'udzubillahi min dzalik,
ternyata kita tidak termasuk orang yang beriman. Nah, inilah ini yang berbahaya. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan standar kepada orang-orang yang ingin beriman. Agar apa tahu? Orang-orang yang sudah ingin beriman ini nanti akan mengejar standar yang dikehendaki oleh Allah itu selama dia hidup di dunia ini, supaya nanti tidak kecelek maksudnya. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hadirin sekalian pekerjaan kita, usaha kita sebelum mati adalah bagaimana kita mencapai iman yang distandarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak kecelek nanti di sananya. Lah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tidak membiarkan daripada hamba-hambanya itu meraba-raba dan terombang-ambing. Itu maksudnya. Allah tidak mau yang seperti itu, semuanya serba jelas supaya dipahami, supaya manusianya ini sungguh-sungguh di dalam mengejar target standar yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dipahami Bapak-bapak dan saudara sekalian. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini adalah mata'ul ghurur, ya toh? Kehidupan yang menipu. Maka berapa banyak orang yang tertipu dengan kehidupan dunia ini. Maksudnya apa Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian? Nah itu, kita ini jangan sampai tertipu oleh perasaan kita. Nah itu, ini dunia masalahnya. Dan kita jangan sampai tertipu atau tertipu dengan ucapan-ucapan orang yang mengatakan Masya Allah, dia ini orang yang sudah beriman, dia ini orang yang soleh, orang yang takwa. Itu ucapan-ucapan yang menipu, hadirin sekalian. Apakah sudah benar ucapan orang itu cocok dengan kita? Nah, itu kan belum tahu kita. Juga ada perasaan di dalam diri kita bahwasanya kita lebih bagus, lebih baik, lebih kandel imannya dibandingkan daripada yang lain-lainnya. Maka jangan sampai kita ini tertipu oleh anggapan kita sendiri dan jangan sampai tertipu oleh anggapan orang lain. Maka hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya, tidak mau kita ini meraba-raba, tidak mau kita ini terombang-ambing. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan standar yang betul-betul kita ini bisa memahaminya, dan selama hidup ini kita bisa berusaha semaksimal mungkin mencapai target standar yang dikehendaki oleh Allah. Lah hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, apabila manusianya ini jujur, ikhlas itu, mujahadah sungguh-sungguh itu untuk mencapai apa yang distandarkan oleh Allah, ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensia-siakannya. Kami ulang sekalian, apabila seorang hamba itu sudah jujur, ikhlas, sungguh-sungguh, bahkan dia bermujahadah untuk mencapai standar yang sudah distandarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang tidak mensia-siakan daripada usaha hambanya. Maka hadirin sekalian, Allah akan memandang usahanya, Allah akan memandang daripada keikhlasannya, Allah akan memandang daripada mujahadahnya. Maka hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala menukar dengan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang itu nanti mencapai tingkatan standar yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata hidayah itu sendiri bertingkat-tingkat. Walladzina ihtadaw, dan orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu dari tidak beriman mendapat hidayah, masuk Islam, beriman, itu baru hidayah awal yang Allah berikan, dan imannya masih satu zarah kecil imannya. Nah itu walladzina ihtadaw, orang yang telah beriman, yang ada iman di dalam dirinya, ada petunjuk dari Allah Ta'ala, zadahum huda, dengan kejujurannya, dengan keikhlasannya, dengan usahanya, dengan mujahadahnya, ini Allah Ta'ala menghargainya dan tidak mensia-siakannya. Walladzina ihtadaw zadahum huda, Allah tambahkan petunjuk kepadanya. Maka hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, petunjuk demi petunjuk akan datang sampai pada tingkat orang itu imannya standar. Nah, itu imannya apa? Standar.
Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perkara iman ini adalah perkara yang sangat penting. Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ini memberikan standar itu dengan jelas. Jadi manusia tidak usah meraba-raba agar kita mencapai tingkatan itu. Maka Allah sendiri berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Nah, itu. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innama itu adalah kalimat hasar. Kalimat hasar itu kalimat pembatas. Jadi nek cara bahasa Jawane mung iki ora ana liyane. Lah itu bahasa Jawa. Innama. Sesungguhnya tiada lain, hanya ini saja orang yang beriman itu. Siapa hadirin sekalian? Orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi. Sesungguhnya tiada lain, orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka beriman kepada Allah ini yang dimaksud seperti apa, standar yang diinginkan. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di situ dikatakan tiada lain adalah orang yang beriman kepada Allah. Sedangkan dia sudah beriman lagi kepada Allah, itu maksudnya bagaimana? Nah, itu maksudnya dia supaya berusaha menaikkan, menyempurnakan sampai pada tingkat standar, gitu maksudnya itu. Ini maksudnya seperti itu. Maka Nabi bersabda, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Sudah beriman, suruh memperbaharui, suruh memperbaiki lagi supaya imannya itu meningkat, maksudnya harus sekalian. Lah ini yang dimaksud. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mau disekutukan dengan apapun juga. Allah itu ahad, wahid, nomor satu sudah, nggak ada yang lain-lainnya. Maka hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, Allah tidak mau disekutukan dengan apapun. Disekutukan dengan patung-patung, disekutukan dengan toko, disekutukan dengan majikan, disekutukan dengan apapun Allah tidak mau. Jadi murni Allah itu adalah Allah, yang mana kita menggantungkan segala-galanya kepada Allah dan berharap hanya semata-mata kepada Allah, tidak ada yang lain-lain. Nah ini murni. Maka hadirin sekalian, kalau kita belum seperti ini, maka kita berusaha selalu memurnikan keimanan kita. Nah, itu pengharapan kita, ini gantungan kita hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain-lain. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, kalau manusia punya permasalahan, maka dia menyerahkan permasalahan itu hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Bergantung, minta penyelesaian hanya kepada Allah. Berharap Allah akan menyelesaikan seluruh masalah-masalahnya. Nah inilah hadirin sekalian yang dimaksud dengan innamal mu'minun. Sesungguhnya orang beriman itu tiada lain, yang hanya menggantungkan harapannya semua hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain-lain. Nah ini hadirin sekalian, maka inilah iman yang murni, iman yang standar, tiada lain kecuali ini. Lah gitu. Maka Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah kalau sudah demikian kita sungguh-sungguh berusaha, maka hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini nanti Allah taala akan menerima usaha kita, tidak akan mensia-siakannya, dan Allah Subhanahu wa taala ini nanti akan membalas, mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita, yaitu menyempurnakan daripada keimanan kita kepada Allah. Maka hadirin sekalian, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Bagaimana caranya hadirin sekalian? Aksiru biqauli la ilaha illallah, perbanyaklah kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka sebagian itu adalah zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan iman. Tapi hadirin sekalian, selain itu para alim ulama menjelaskan, perbanyaklah menyebutkan nama Allah, keagungan Allah, menyampaikan hal itu kepada setiap orang.
Nah, itu jadi ada dua, satu dengan zikirnya, satu dengan banyak-banyak menyampaikan asma Allah itu kepada setiap orang. Maka hadirin sekalian, zikirnya la ilaha illallah diperbanyak, itu batiniah kita. Kemudian kita menyampaikan kalimat itu sebanyak-banyaknya kepada setiap orang. Nah, inilah aksiru biqauli la ilaha illallah. Wah, ini salah satu cara bagaimana agar keimanan kita ini bisa meningkat. Bapak-bapak, ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian hadirin sekalian, nanti kalau kita ini usaha-usaha dalam waktu 60-70 tahun, maka kalau sudah lurus dan benar keimanan kita, maka hadirin sekalian, kalau kita ini menghadap kepada Allah ini dengan iman yang sempurna, yakin yang mantap, jauh daripada kesirikan, jauh daripada penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Maka hadirin sekalian, kematian kita, berjumpa kita dengan Allah adalah hari raya. Bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, innamal mu'minun allazina amanu billahi wa rasulihi. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, bapak-bapak sekalian, kurang lebih kalau disingkat itu penjelasan tentang beriman kepada Allah itu seperti itu tadi. Intinya, pokoknya gitu maksudnya. Nah, kemudian yang kedua, kita manusia ini itu tidak bisa langsung berbicara dengan Allah, berhubungan langsung dengan Allah, itu kita tidak bisa, Pak, karena kita makhluk. Nah, itu. Kemudian hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, kita juga tidak mengerti apa yang menjadi kehendak-kehendak Allah, kita tidak ngerti. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan utusannya, yaitu manusia juga seperti kita, yaitu para nabi dan rasul. Nah, hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, nabi dan rasul itu sebagai wakil Allah di muka bumi yang menyampaikan daripada kehendak-kehendak Allah, perintah-perintah Allah, itu para nabi dan rasul. Nah, itu. Kemudian hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para nabi ini mengajarkan siapa Allah itu, bagaimana sifat-sifat Allah, keagungan Allah. Nah, itu nabi menyampaikannya. Kemudian nabi ini pula, bapak-bapak, ibu dan sekalian, yang mengajarkan caranya berhubungan dengan Allah. Salah satunya adalah sholat. Bagaimana caranya sholat itu tidak diajarkan di dalam Al-Quran, tapi nabilah yang mengajarkannya di dalam hadis-hadis beliau. Beliau bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Maka hadirin sekalian, Allah Ta'ala berfirman, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Barang siapa yang mengikuti Nabi, mengikutinya, maka kalian akan mendapat petunjuk. Nah, petunjuk itu salah satunya mengikuti daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin dimuliakan Allah SWT, dan juga nabinya itu adalah seorang manusia yang sama seperti kita, bukanlah malaikat. Kenapa demikian hadirin sekalian? Supaya familiar. Kalau malaikat tidak makan, tidak minum, sedangkan kita makan dan minum. Malaikat tidak suka akan wanita, tidak menikah, sedangkan kita suka wanita dan menikah. Malaikat tidak tidur, kita malah tidur. Lah bagaimana kalau menjadikan malaikat itu sebagai utusan Allah? Ini bingung, kita akan mencontoh nabi yang nabinya adalah malaikat. Maka bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, Allah mengutus nabi yang manusia biasa, yang mudah untuk dicontoh, maksudnya itu. Nah, apabila kita mengikutinya, maka kita akan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, maka Nabi mengajarkan tentang keimanan, Nabi mengajarkan tentang ibadah, Nabi mengajarkan kepada kita tentang muamalah, muasyarah. Muamalah itu hubungannya dengan perdagangan, muasyarah itu hubungannya dengan hubungan anak dengan orang tua, laki-laki dengan perempuan, sesama manusia. Aturan-aturan yang dibuatkan oleh Allah itu melalui nabi-nabi yang diutus ke muka bumi. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah hadirin sekalian yang dimaksud orang yang beriman itu adalah mengikuti para nabi-nabi yang diutus, khusus kita umat akhir zaman mengikuti siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Maka di dalam kehidupan ini dikehendaki udkhulu fisilmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara totalitas. Maka masalah keimanannya, masalah sholatnya, masalah muamalahnya, masalah muasarohnya, akhlaknya, kita semua totalitas mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, imannya betul, ibadahnya bagus, tapi muamalah dan muasarohnya tidak sesuai sebagaimana yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua bersedia? Insyaallah. Bapak-bapak, ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, summa lam yartabu. Kemudian orang yang beriman ini dia tidak pernah ada keraguan-raguan. Itu dalam keimanannya kepada Allah dan Rasulnya, gitu maksudnya. Maka hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, kata para alim ulama menjelaskan, guru-guru kita beliau mengatakan, kalau ada kalimat summa lam yartabu, summa itu berbeda dengan fa. Nah itu. Kalau fa itu langsung. Kalau summa itu pakai proses, gitu maksudnya itu. Summa lam yartabu. Ini ada proses orang itu menjadi ragu dalam keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Dikehendaki setiap saat, setiap waktu, setiap detik sampai mati itu membawa keimanan kepada Allah dan Rasulnya setiap saat. Tidak ada keraguan sedikit pun. Tetapi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam perjalanan hidup ini ada gelombang-gelombang besar, badai yang besar akan menghantam daripada orang-orang yang beriman, menyebabkan orang beriman ini sampai ragu kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apakah itu bapak-bapak ibu hadirin sekalian? Itulah cobaan-cobaan, ujian-ujian, musibah-musibah yang datang yang akan menyebabkan tergoncangnya keimanan seseorang. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sendiri berfirman, ahasiban nasu ayutraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja setelah mengaku dirinya beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji, sedangkan mereka belum difitnah, ya gitu. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah Subhanahu Wa Taala ini akan menguji kita dengan perkara-perkara yang baik dan perkara-perkara yang dirasa tidak baik, yaitu musibah yang datang. Lah inilah yang akan menggoncangkan keimanan seseorang kepada Allah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di awal-awal Islam itu sangat berat sekali orang itu beriman kepada Allah. Kalau tidak mujahadah, tidak tahan banting, tidak kuat dalam keimanan, itu bisa sampai murtad misalnya. Bayangkan bapak-bapak ibu sekalian, sahabat Bilal itu ini ditelentangkan di padang pasir, di tepi batu besar, masih dicambuki oleh majikannya supaya dia keluar dari agamanya. Lah ini goncangan yang begitu berat, tapi beliau mengatakan ahad. Nah itu sampai akhirnya beliau bebas dari perbudakan itu dan menjadi muazin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat Khobab Al-Arad ini, sahabat Khobab ini kurang lebih dengan sahabat Bilal, tetapi sahabat Khobab itu bukan di tepi batu, tapi dipanggang di atas api. Ya bayangkan, coba bara api itu sampai padam karena darah dan lemak yang keluar dari tubuh sahabat Khobab ini tadi. Bayangkan coba beratnya orang-orang zaman dulu itu di dalam mengalami goncangan-goncangan untuk ujian akan keimanan mereka kepada Allah. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika di zaman Khalifah ini sahabat Umar ini memanggil sahabat Khobab, wahai Khobab, saya mendengar bagaimana penderitaan kamu, goncangan yang kamu dapatkan. Saya ingin melihat bagaimana, ceritanya bagaimana. Maka hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, sahabat Khobab ini tidak banyak bercerita, hanya membuka bajunya, maka
belakang ini itu apa namanya? Punggung belakang ini dari atas sampai ke bawah itu betapa ngerinya dagingnya itu tidak bisa dibayangkan lah. Maka sahabat Umar sampai gelek-gelek ngeri. Ya Allah, belum pernah melihat betapa beratnya cobaan yang dialami oleh sahabat Khobab, tetapi beliau tidak murtad, tetap dalam keimanan. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, masih banyak lagi serangan ini, serangan itu, macam-macam pada Nabi dan sahabat ini. Diboikot sampai 2 tahun, tidak boleh berdagang, tidak boleh tegur sapa. Coba mau beli makanan punya duit ora payu, ora enek sing gelem ngedoli ya. Mau disenyumi tidak mau senyum, didekati tidak mau didekati. Maka berapa banyak anak-anak dan wanita meninggal dunia di lembah Abu Thalib itu. Maka hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, sampai-sampai sahabat-sahabat ini bertanya. Salah satunya sahabat Khobab yang sudah dipanggang di atas api itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah ini datang ya Rasulullah? Maka hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, Nabi bersabda, wahai Khobab, orang zaman dulu ada yang digergaji kepalanya, terbelah 2 badannya. Ada orang yang hidup-hidup disisir dagingnya hingga tinggal tulang-tulangnya. Tetapi mereka tidak ada yang murtad dari agama. Ini orang yang sudah dipanggang di atas api, itu masih dikasih semangat lagi oleh Nabi. Walakinnakum tasta'jilun, tapi kalian ini tergesa-gesa. Pertolongan Allah pasti akan datang. Ah, gitu maksudnya. Cuman kapan? Ya sabar, gitu maksudnya itu. Ini bapak-bapak ibu sekalian. Yang penting itu berpegang teguh pada agama, pada keimanan, kukuh, benar. Maka kalau benar ini hukum-hukumnya, langitnya benar, maka bumi akan mengikut. Kejahatan-kejahatan itu bagaikan sarang laba-laba. Kama salil angkabut, seperti sarang laba-laba, itakhodat baita, membuat rumah. Kalau pemilik rumahnya datang itu cukup dengan jiting aja itu langsung ambiar. Itu kebatilan seperti itu. Maka hadirin sekalian, apabila kebatilan berhadapan dengan yang hak, kalau yang hak ini mujahadah, ikhlas, jujur, betul-betul iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perkara yang batil itu akan dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Lah itu kita harus yakin. Nah, itu. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sahabat-sahabat itu tidak ada yang sampai murtad, itu tidak ada. Itu Ammar bin Yasir itu ayahnya namanya Yasir, keluarganya Yasir. Yasir itu bapak sekalian, ayahnya Ammar itu kakinya diikat di kuda yang sana, kaki yang satu diikat di kuda yang sana, ngalor ngidul Pak, keplengkang suwek badannya. Itu dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada keluarganya Ammar bin Yasir. Maka bapak-bapak ibu sekalian, Nabi lewat di situ. Wahai Ammar, wahai keluarga Ammar, surga bagimu, surga bagimu. Nabi itu mau nulung itu pada saat itu belum ada kekuatan. Oh, bertahannya itu kayak gitu. Bukan hanya godaan supermi, godaan pengobatan, godaan rumah, terus melayang imannya. Oh, bukan sahabat, bukan begitu kan sekalian. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dimaksud dengan summa lam yartabu, tidak ada keraguan-raguan di dalam apa? Di dalam keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keempat, menunjukkan bukti nyata bahwa orang itu tidak ada keraguan-raguan di dalam beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah wajahidu bi amwalihi, wajahidu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Dia berjuang di jalan Allah dengan hartanya dan dirinya dalam keadaan apapun. Itu orang beriman, Pak. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang sudah tua umur 90 tahun, Pak. Nah, ini rombongan dakwah mau dikirim ke Turki. Turki yang sekarang tuh tempatnya Erdogan itu. Itu. Maka Abu Ayyub mengatakan, tuliskan namaku dan bawalah aku dalam jamaahmu. Maka orang-orang mengatakan, Tuhan, panjenengan sudah sepuh, panjenengan sudah sakit, maka tidak ada dosa bagi orang yang sakit tidak ikut berjuang. Mohon maaf sekalian, bapak-bapak ibu sekalian, dengarkan baik-baik ini loh Pak. Kalimat ini, jenengan sudah tua,
Panjenengan sudah sakit, maka tidak ada dosa bagi orang yang sakit tidak ikut berjuang. Berarti kalau sehat, masih muda lagi, itu kalau tidak ikut berjuang itu dosa apa buatan? No, baliknya itu gampang sebetulnya. Maka hadirin sekalian, agama ini tidak mengajarkan orang itu apatis. Yang penting saya, keluarga saya, aku jikiran dalam sentong, rampung urusannya masuk surga, lianin neraka rapopo. Itu bukan begitu. Perhatian. Maka Nabi mengatakan man ra'a minkum mungkaron falyughayyiru. Apabila kamu melihat perkara yang mungkar, rubahlah dia. Nah, gitu. Unsur akhaka. Tolonglah saudara kamu yang dolim maupun yang madlum. Ya Rasulullah, kalau yang madlum tuh kami bisa menolong, wah ini bagaimana caranya. Tapi kalau orang yang berbuat dolim itu kami tolong bagaimana caranya? Maka Nabi bersabda, tahanlah kedolimannya itu sampai dia berhenti berbuat dolim. Ngono Pak. Jadi tidak ada Islam mengajarkan itu cuek bebek, apatis, individualis, tidak Pak. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat sudah umur 90 tahun bawa saya dalam perjuangan. Jenengan sudah sepuh Pak, jenengan sudah sakit-sakitan. Ya memang saya dulu waktu muda masih sehat itu ringan. Tetapi sekarang ini saya sudah tua dan sakit-sakitan, itu adalah berat bagi saya. Tapi saya takut dengan ayat yang bunyinya infiru khifafan wa siqalan. Berjuanglah kamu di jalan Allah dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat. Saya takut dengan ayat itu bawa saya. Ini sahabat Nabi ya Pak. Murid langsung Nabi ya. Siapa yang lebih paham ayat itu daripada kami? Angkat. Sampai meninggal dunia di tengah jalan. Beliau berpesan kalau saya meninggal dunia, jangan kau kuburkan dalam perjalanan. Bawa aku sampai ke Turki sana. Maka sampai hari ini kuburnya ada di Turki sana. Orang tua kayak gitu. Tidak yang tua, tidak yang muda. Menunjukkan tidak ada keraguan-raguan kepada Allah dan Rasulnya. Maka selalu eksis di dalam perjuangan di medan apapun. Itu. Sahabat berat-beratan, awang-awangan, hutang okeh, itu kan. Mau bayar hutang, mau kerja dulu, gitu loh maksudnya itu. Tidak mau berjuang, rasanya mau minta izin. Itu langsung turun ayat tok. Wala tulku biaidikum ila tahlukah. Janganlah kamu melemparkan dirimu dengan tanganmu sendiri dalam kehancuran. Coba bayangkan. Maka hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menggugah hati daripada bapak-bapak ibu sekalian. Kita ini bukan umat yang hanya ibadah saja. Ayat ini, hadis ini, itu semua yang menunjukkan kita semua harus bergerak. Bagaimana Islam ini bisa tersebar ke seluruh alam. Semua bersedia kan sekarang? Insyaallah. Lah bapak-bapak ibu sekalian, yang paling penting lagi, agama itu tidak bisa dikerjakan dengan bersendirian. Maka agama itu harus dikerjakan berjamaah bersama-sama. Itu adalah kalimat yang diucapkan oleh sahabat Umar. Islam itu tidak bisa ditegakkan kecuali dengan berjamaah. Bapak-bapak ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, kalau umat Islam itu sendiri-sendiri, dia lemah. Kalau umat Islam itu tidak bersatu, itu juga lemah. Umat Islam berpecah-pecah, itu ngudulanan Pak. Wis tidak ada kekuatan sama sekali. Maka hadirin dimuliakan Allah SWT, dari tingkat yang paling kecil, rumah, masjid, umat Islam, komunitasnya itu, ini bagaimana bisa bersatu dalam satu langkah, dalam satu perjuangan, tidak sendiri-sendiri. Kenapa demikian saudara sekalian? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu." Kalaulah bukan daripada karunia Tuhanmu dan rahmat daripada Tuhanmu, mazaka minkum min ahadin abada. Tidak ada satu orang pun yang bakal selamat dari tipu daya setan. Pasti hancur. Lah hadirin sekalian, serigala hanya akan menerkam domba yang bersendirian. Lah serigala manusia adalah setan. Maka kalau manusia itu bersendirian itu paling gampang Pak, menghancurkan manusia. Tapi kalau bersama-sama, ada saling ingat mengingatkan, ada saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Inilah rahmat Allah
malam Rabu ini adalah salah satu daripada rahmat Allah sehingga kita berkumpul saling ingat mengingatkan satu dengan yang lain. Nah, hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, saya hanya mengingatkan. Sahabat Ali ini dengan sahabat Muawiyah ini beda pendapat. Itu beda pendapat tentang keamiran pada waktu itu, kepemimpinan maksudnya itu. Lah, sahabat Utsman itu meninggalnya terbunuh gitu loh. Maka dikehendaki oleh Muawiyah radhiyallahu anhu supaya sahabat Ali ini mengkisos, maksudnya memancung dulu pembunuh daripada sahabat Utsman, baru Muawiyah akan taat kepada siapa? Sahabat Ali itu maksudnya. Tetapi sahabat Ali sendiri itu diangkat sebagai khalifah itu dalam acungan pedang gitu maksudnya. Jiwa beliau sendiri tidak terapa? Itu dikuasai oleh kaum Khawarij itu, wah repot sekali. Maka hadirin sekalian, ini belum maksudnya sahabat Ali, kamu tuh ikut aku sih, nanti kita bareng-bareng menyelesaikan masalah ini. Lah itu beda pendapat, akhirnya terjadilah perbedaan pendapat antar sahabat. Ada yang ikut sana, ada yang ikut sini. Lah, melihat kekacauan yang seperti ini, ada orang gulung datang. Ini ruwet, kudune dipateni salah siji. Maka si namanya Ibnu Mulzam ini turun dari gunung langsung mencari sahabat Ali. Dideketi langsung ditusuk, dibunuh, Pak. Padahal Nabi pernah bersabda, yang membunuh ontanya Nabi Soleh di Jahanam. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu tempatnya di Jahanam. Berarti orang yang menusuk sahabat Ali ini sampai meninggal dunia itu adalah orang ahli Jahanam. Maka waktu dipotong tangannya dan kakinya oleh para sahabat, dia diam aja. Nah itu, maaf. Julurkan leher kamu, tak potong lehermu. Tak potong apa? Lidah kamu. Jangan kamu potong lidah saya. Lidah saya ini saya gunakan untuk berzikir kepada Allah. Ahli zikir tapi sesat. Ahli zikir tapi ahli neraka. Maka bapak-bapak, ibu dan sekalian, ahli zikir, ahli ilmu, ahli apa wae. Tetapi kalau dia pekerjaannya itu memecah belah daripada umat Islam, itu dengan terbunuhnya sahabat Ali, maka umat Islam itu sampai terpecah, sampai seluruh dunia kayak gini itu terpecah-pecah itu karena terbunuhnya sahabat Ali itu. Maka sampai Nabi menghukumkannya dia masuk neraka Jahanam karena memecah belah daripada umat Islam. Maka hadirin sekalian, beratnya memecah belah umat ini menyebabkan orang itu masuk neraka. Ahli zikir, ahli ilmu, ahli politik, ahli apa wae, nek memecah belah umat tempatnya adalah Jahanam. Ini sabda Nabi kok. Maka hati-hati hadirin sekalian dalam pembicaraan kok memecah hati, memecah belah. Hati-hati dalam sikap, jangan sampai sikap kita itu, perbuatan kita menjadikan terpecahnya umat Islam. Maka hadirin dimuliakan Allah SWT, ini hukumannya, ancamannya adalah neraka Jahanam. Maka hati-hati bapak-bapak dan saudara sekalian, saya menasehati diri saya sendiri dan kita semua supaya berhati-hati di dalam itu. Kemudian saudara sekalian, penutup, saya mengambilkan satu ayat di dalam Al-Quran. Maka ketika gelombang besar seperti gunung, itu Nabi Nuh itu melihat anaknya di bukit itu maksudnya. Ya bunaya, wahai anakku, irkam ma'ana, ayo sini naik ke kapal nak. Bersama orang-orang beriman, bersama ayah, bersama orang-orang beriman. Nah itu. Tapi bapak sekalian, ibunya adalah ibu yang pengkhianat, ibunya adalah contoh daripada istri Nabi yang kafir. Ini istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut, gitu maksudnya. Lah, bapak-bapak ibu sekalian, pendidikan orang yang tidak beriman ini kayak anaknya ini. Gitu maksudnya. Anaknya itu warna ibunya. Kalau Ismail alaihissalam warna Siti Hajar. Wahai ayahku, kalau itu perintah Allah, kerjakanlah. Engkau akan mendapatkan aku sebagai anak yang sabar. Menjadi anak yang ahlul yakin, takwa, solih. Itu pendidikan daripada Siti Hajar. Kalau ini lain, Pak. Orang-orang yang tidak beriman tidak mengerti tentang akhirat. Tidak ada ketaatan dan ketakwaan itu tidak ada. Pembicaraannya itu semuanya asbab dohir. Maka anaknya mengatakan, tidak wahai ayah, sa'awi ila jabalin, saya akan lari ke gunung, ya'simuni minal ma', gunung akan melindungi saya dari air.
Menurut ilmu pasti, experience apalagi. Nah, menurut logika, gunung tidak akan tenggelam. Maka hadirin sekalian, Nabi Nuh mengatakan, wahai anakku, hari ini tidak ada yang tidak tenggelam kecuali yang beriman dalam perahu ini. Maka hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, nekat. Akhirnya anaknya dimakan oleh ombak yang besar itu, mati anaknya. Nabi Nuh menangis di hadapan Allah, ya Allah, bukankah engkau berjanji ya Allah akan menyelamatkan daripada keluargaku? Bukankah anakku itu adalah keluargaku ya Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Nuh, dengarkan ya, kamu jangan jadi orang yang bodoh. Dia anakmu bukan termasuk keluargamu, coret dia dari kakakmu. Karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan sekalian. Ini bukan saya ngomong ayat, Pak. Harus iman kita semua ini. Pilah gitu maksudnya. Darah daging ya darah daging. Tapi kalau tidak sama dalam visi dan misi dan keimanan, ini digaris. Kamu bukan anakku. Lah ngono. Maka bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, kenapa saya menceritakan ini? Waktu Nabi Nuh memanggil anaknya, Nabi Nuh mengatakan, fala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, janganlah kamu bersama-sama dengan orang-orang kafir. Jadi kekancannya itu anak Nabi. Itu kekancannya dengan orang-orang kafir. Nah, orang kafir, mana ada keimanan, akhirat, surga, neraka, nggak ada. Omongnya itu sebab dohir semua. Mereka tidak mengerti tentang akhirat kecuali dunia saja. Maka hadirin sekalian, kita orang-orang masjid, kita orang-orang yang beriman, itu mencari teman itu sesama orang-orang yang beriman. Supaya tawasau bil haq, tawasau bis sabr itu ada. Lah bukan kita tak boleh bergaul dengan orang non-Islam, boleh saja berdagang. Wong sahabat Ali aja itu bekerja kepada Yahudi, satu kali siram pohon korma, satu biji korma, membuktikan itu juga pergaulan dengan Yahudi itu maksudnya. Tapi sak perlu saja, tidak ulang bareng, malah kayak suami istri kemana-mana lah, kan ini yang repot teman sekalian. Akhirnya lah kekafiran itu, ini radiasinya tuh langsung terjangkit habis-habisan. Akhirnya walaupun dia anak kiai, anak ustadz, anak nabi sekalipun, itu tetap terpengaruh karena manusia itu adalah anak kandung lingkungan. Maka untuk itulah hadirin sekalian, inilah rahmat Allah, kebersamaan kita. Mari kita jaga kebersamaan ini, kita hindari daripada perpecahan di antara kita semua. Dan hadirin sekalian, marilah kita tidak apatis, tidak individualis, kita memperhatikan juga kepada saudara-saudara kita yang lain. Insya Allah ya. Insya Allah. Demikian hadirin sekalian yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan, ada waktu 10 menit Pak. Ya silakan Pak Bioner. Ya. Saya ingin bertanya, apakah agama kita yang kita anut ini adalah agama wahyu, apakah agama tafsir? Karena Tuhannya sama, nabinya sama, pahamnya berbeda dan tafsirnya berbeda. Dan lebih celakanya lagi, di dalam lingkungan kita pasti ada Islamnya, makanya Wahabi akan kasihkan. Nah, ini kan menjadikan kita juga seakan-akan juga terkotak-kotak. Makanya saya bertanya, apakah agama yang kita anut ini agama wahyu atau agama tafsir? Ya, jadi sebenarnya Pak, agama itu hanya satu saja, al-Islam. Kenapa pakai al itu? Itu al-ma'rifat. Yang diketahui agama itu hanya Islam itu aja. Itu yang dibawakan oleh Musa, oleh Isa, Nuh, bahkan apa yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ajaran Rasulullah itu murni Pak, dari ayatnya, Qurannya, dari hadis beliau. Lah jadilah masyarakat sahabat. Habis itu masyarakat tabiin. Habis itu masyarakat tabiin. Lah setelah tabiin ini mulai ada istilahnya madhab. Ada madhab Maliki, ada Hanafi, Syafi'i, Hambali dan seterusnya. Kenapa? Ini sahabat itu tersebar kemana-mana karena bukan lagi Mekah Madinah, tapi itu tersebarnya ke seluruh dunia. Ada yang di Irak, ada yang di Mesir, lah misalnya begitu. Ada di Asia Tengah,
Itu sahabat itu berjalan ke sana-sana, lah ini murid-muridnya sahabat. Maka orang di situ mengikuti Hanafi karena paling dekat dengan Imam Hanafi. Ini ikut dengan Syafi'i karena itu adalah paling dekat dengan Imam Syafi'i. Tetapi para imam itu sendiri menggariskan, kalau pendapat-pendapatku ini berbeda dengan hadis-hadis Nabi, maka tinggalkanlah pendapat-pendapatku, ikutlah dengan pendapat yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya imam-imamnya tuh lurus semua, Pak. Lah, orang-orang di bawah ini berkembang pengetahuannya mengalami penurunan degradasi. Paham bukan? Lah, terus ke bawah semakin jauh ribuan tahun terus ada pergeseran. Nah, sekarang ini orang lebih mementingkan organisasinya atau mementingkan agamanya. Maka ada seorang ulama besar mengatakan, Ustaz, Yai, itu gerakan seperti itu gimana pendapat jenengan? Oh, gerakan itu sangat bagus, menguntungkan Islam, tapi merugikan organisasi, katanya. Loh, jadi organisasi rugi, ya toh? Tapi Islam untung. Lah, itu kalimatnya itu seperti itu. Paham kan? Jadi sebenarnya agama yang benar itu agama yang murni. Maka kita dalam pengajian kita, dalam dakwah kita dan seterusnya mengembalikan kepada Quran dan Sunnah. Quran Sunnah, Quran Sunnah. Lah gitu. Bukan kita tidak apa-apa, tapi organisasi sendiri itu berbahaya, Pak. Nanti sing digedeke organisasinya, agamanya nomor 2. Lah itu sing repot. Jadi keadaan sekarang itu sebenarnya seperti itu. Maka kalau jenengan mengatakan ini agama wahyu apa agama tafsir? Ini agama wahyu yang benar, Pak. Lah, hanya sampai Nabi bersabda bahwa umat Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 itu sesat masuk neraka, yang satu golongan akan masuk surga. Maka siapa satu golongan itu? Satu golongan itulah yang dikatakan firqatun naziyah, firqatun mansuro. Itu. Jadi ini adalah golongan yang ditolong, golongan yang benar, itu satu saja. Nah, Nabi menjelaskan golongan yang benar akan masuk surga itu ma'ana alaihi wa ashabi. Yang mana di dalam kelompok ini kental sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabatku. Lah kabeh orang boleh-boleh aja, Pak, mengatakan aku paling benar, tapi gilirannya itu aku dan sahabatku di samping Quran sendiri. Nah, itu. Misalnya di dalam Quran dikatakan orang umat Rasulullah itu ruhama bainahum, kasih sayang di antara mereka. Yang punya syahadat tuh siapapun, jenengan orang mana saya kasih sayang, sama-sama beriman. Bapak ini siapa? Bapak ini siapa? Siapapun, bangsa yang berbeda, kulit yang berbeda, kalau jumpa tuh kasih sayang, Pak. Ruhama bainahum. Tapi sekarang tafsir daripada ruhama bainahum itu menyempit. Ruhama bainana, kasih sayang di antara organisasi kita saja, tidak yang lain. Lah ini repot loh, Pak. Lah itu yang jenengan tanyakan tuh saya jawab langsung bel gitu aja lah. Nah, kalau diakui nggak diakui ya begitu itu aslinya. Betul? Nah, enggak lah itu. Lah ini contoh rohama bainahum jadi rohama bainana. Tolong menolong di antara umat Islam, tolong menolong di antara anggota organisasi kita saja lah. Menyempit. Nah itu bukan agama yang dibawakan oleh Nabi, Pak. Itu sudah mengalami penyimpangan menurut saya gitu. Napa boten? Nah, itu tidak ekstrim, Pak. Bagus-bagus saja pertanyaannya. Kita dulu kembali kepada Al-Quran dan Al-Quran. Ya. Itu kan andainya tadi di dalam hati juga tidak ada keterangannya, terpaksa kita juga memakai rias dan ijma para ulama. Oh, itu. Kan ulama sekarang ini dikatakan tidak bersatu. Itu baik, Pak. Maksudnya kita kembali pada Quran dan Sunnah. Nabi itu sudah berpesan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, bagaimana kamu menghukumi daripada orang Yaman nanti dengan Quran ya Rasulullah? Kalau tidak ada di dalam Al-Quran, dengan hadismu ya Rasulullah. Nah, itu. Kalau tidak ada, saya akan beristihad.
Misalnya ini tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah, piye nae? Misalnya rokok itu loh, itu nggak ada di zaman Nabi. Maka ulama hari ini beristihad, rokok itu hukumnya apa? Hanya dua pendapat, Pak. Satu yang berpendapat haram, yang satu berpendapat makruh. Lah umat mau pegang yang mana? Nah gitu. Lah itu orang yang bertakwa akan meninggalkan perkara yang makruh. Tapi kalau jenengan tetap merokok, itu belum haram, itu masih makruh. Gitu aja, Pak. Mudah itu. Jadi perbedaan pendapat di antara umatku itu kata Nabi adalah rahmat. Nah, gitu karena itu tidak terjadi di zaman Rasulullah gitu loh, Pak, maksudnya itu. Nah, sekarang kalau pre-wedding apa di zaman Rasulullah ada, Pak, pre-wedding itu? Ada nggak? Berfoto-fotoan dengan calon istrinya, gandengan, belum nikah loh itu namanya pre-wedding. Aku mau bertanya, adakah itu di zaman Rasulullah? Satu, tidak ada, dan itu haram lah, ngono tegas. Kecuali sudah nikah, lah pre-wedding ya apa-apa gitu loh. Lah kalau rokok kan masih boleh dan tidak boleh tadi, Pak. Kalau pre-wedding itu genah lah. Walaupun tidak terjadi di zaman Rasulullah, itu dihukumi haram langsung. Karena itu bukan mahramnya, belum nikah. Nikah dulu, angkah tuka wa zawat stuka. Saya nikahkan kamu, saya jodohkan kamu, qabil tuh lagi sah. Nah, gandengan, jalan berdua, makan berdua, tidur berdua, tidak apa-apa. Jangankan pre-wedding loh maksud saya. Gitu loh, Pak. Demikian karena sekalian, Isa sudah masuk. Wabillah wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.